Tugasku menemanimu. Hai sahabat pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 88. Di episode sebelumnya, setelah Wang Lin berhasil memulihkan kultivasinya di tahap awal formasi jiwa, ia menyadari bahwa pemulihan esensi jiwanya atau jiwa primordialnya telah berhenti dan membutuhkan tekanan spiritual yang lebih kuat untuk pulih. Wang Lin mendapatkan harta dari penatua yang gagal mendapatkan bendera emas, dan bahkan Wang Lin berhasil mengambil bendera yang penatua itu perjuangkan dengan hidupnya. Yang tak terduga, itu adalah bendera 100.000 jiwa dengan Qilin sebagai jiwa utama yang setara dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Setelahnya Wang Lin berburu 3 teknik untuk membuat bendera jiwa. Giok ekstraksi jiwa dan pelatihan jiwa telah didapatkannya. 1 giok teknik terakhir yaitu penguncian jiwa adalah yang tersisa. Namun itu hanya ada di tangan para kultivator formasi jiwa, karena ia juga membutuhkan tekanan spiritual yang besar untuk memulihkan jiwa primordialnya. Tanpa ragu, Wang Lin menantang para kultivator formasi jiwa dengan bendera 100.000 jiwanya. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tanpa berlama-lama, Renegade Immortal episode 88. Mari kita mulai. Wang Lin mengeluarkan jiwa-jiwa dari bendera 100.000 jiwanya. Jiwa-jiwa monster melesat ke segala arah menyerang sekte. Tak lama, para tetua formasi jiwa muncul berusaha menyerang, namun tak disangka energi pembunuhan dari Wang Lin mampu memukul para tetua. Dengan sombongnya Wang Lin meminta para tetua memanggil keluar leluhur mereka. Merasa terhina, tetua segera menyerang. Dengan santainya Wang Lin memerintahkan jiwa utama Qilin untuk menyerang. Segera jiwa-jiwa berhamburan menyerang ke segala arah, ke arah tetua. Namun sebelum serangan jiwa-jiwa milik Wang Lin tiba, sambaran petir memukul mundur Wang Lin. Leluhur dari sekte pemurnian jiwa yang pada tahap transformasi jiwa keluar dari meditasinya. Hal yang tak terduga terjadi membingungkan Wang Lin. Sosok leluhur ini mengenalinya sebagai Zheng Niu. Bahkan ia mengatakan telah 2 tahun menunggunya. Keraguan muncul di hati Wang Lin. Leluhur sekte pemurnian jiwa alias Dutian tahu kesulitan yang dialami Wang Lin. Dengan pertemuan yang membahagiakan ini, ia akan memberikan hadiah pada Wang Lin. Tiba-tiba nama Liu Mei bergema. Bahkan Dutian mengancamnya jika dalam 10 nafas ia tidak pergi dari sekte pemurnian jiwa, nyawanya akan dihabisi meski ia adalah murid dari Suzaku. Mendengar ini, Liu Mei segera berdalih. Keberadaannya di sini adalah perintah gurunya, namun Dutian tidak memperdulikan alasan apapun. Liu Mei terus berdalih, bahkan balik mengancam atas nama gurunya. Namun tanpa berpikir panjang, bendera jiwa milik Dutian dilepaskan. Kekuatan mengerikan segera menyerang Liu Mei. Wang Lin terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Ia menyadari itu adalah bendera 1 miliar jiwa. Dengan ini Liu Mei segera pergi dengan tunggang langgang tanpa memikirkan apapun. Wang Lin segera berterima kasih atas hadiah leluhur, namun berani bermusuhan dengan negara Suzaku malah membuatnya lebih khawatir. Dengan tawa, leluhur menjelaskan Zukuzi yang sudah tua tak mampu mengendalikan seluruh planet Suzaku. Saat Wang Lin bertanya akan permintaannya, Dutian segera menghentikannya dan mengatakan ia masih memiliki hadiah lain untuknya. Tiba-tiba formasi muncul di sekeliling Wang Lin. Dutian tahu ia butuh tekanan spiritual untuk memulihkan jiwa primordialnya, maka ia akan mengabulkannya. Tekanan mengerikan dari kultivator transformasi jiwa jatuh pada Wang Lin. Namun Wang Lin terus-menerus belum cukup dengan tekanan ini. Pemulihan jiwa primordialnya terlalu lambat. Dutian kagum
Dengan ini ia mengeluarkan tekanan surgawi transformasi jiwa yang tidak ia gunakan selama 200 tahun. Segera, jiwa primordial Wang Lin dipulihkan dengan cepat. Kultivasinya dipulihkan ke tahap menengah formasi jiwa. Bahkan itu lebih kuat dari sebelumnya. Wang Lin sangat berterima kasih atas bantuan ini. Dengan tawa Dutian menantang Wang Lin, beranikah ia menerima hadiah ketiga? Dengan lantang Wang Lin menerimanya. Tidak ada alasan ia untuk takut. Wang Lin diminta untuk duduk bersila, dan harta inti dari sekte pemurnian jiwa, bendera 1 miliar jiwa, dikeluarkan. Dutian menjelaskan bahkan ia yang seorang kultivator tahap akhir transformasi jiwa akan berani untuk menantang tahap asendan dengan bendera ini. Kali ini ia akan menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk membantu Wang Lin meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir formasi jiwa. Namun untuk konsepsi, Wang Lin harus melatihnya sendiri. Jiwa-jiwa muncul di sekeliling Wang Lin. Ia terkejut bahwa semua jiwa ini di tahap transformasi jiwa. Dutian menjelaskan bahwa setiap leluhur transformasi jiwa di sekte pemurnian jiwa akan melepaskan tubuh dan kesadarannya serta menyerahkan jiwanya pada bendera ini. Dutian berpesan suatu hari saat ia meninggal, Wang Lin juga harus memasukkan jiwanya pada bendera ini. Wang Lin mulai berpikir, namun Dutian tiba-tiba mengatakan bahwa Wang Lin bisa menyerap sebanyak yang ia mampu. Kekuatan mengerikan dengan cepat jatuh ke Wang Lin, memasuki tubuhnya serta meridiannya. Dalam waktu yang singkat, kultivasi Wang Lin ditingkatkan ke tahap akhir formasi jiwa. Melihat ini, Dutian menanyakan apakah Wang Lin sudah puas dengan hadiah ketiganya. Namun jawaban Wang Lin adalah meminta persetujuan Dutian untuk menyerap sebanyak yang ia mampu. Dutian tanpa ragu menyetujuinya karena melihat tubuh Wang Lin telah dipenuhi dengan kekuatan. Bahkan jika ia menyerap lagi, itu tidak akan banyak. Namun yang tak terduga, Wang Lin mengajak tubuh asli dewa kunonya untuk menyerap kekuatan spiritual. Dengan cepat, kekuatan spiritual diserap dengan gila-gilaan. Melihat ini, Dutian tak berdaya. Bagaimanapun ia telah berjanji, tubuh dewa kuno benar-benar mendapatkan manfaat besar. Setelah beberapa saat Wang Lin menyelesaikan penyerapannya, Dutian dengan cepat menarik kembali jiwa-jiwa ke bendera 1 miliar jiwanya. Ia sedikit muram, namun setelah mendengar bahwa Wang Lin akan melakukan apapun perintah yang leluhur sekte pemurnian ini berikan, kebahagiaan memenuhinya. Setelahnya Dutian membawa Wang Lin ke dalam cincin darahnya. Keduanya berbincang dan mengatakan bahwa ia telah menunggu Wang Lin. Bahkan jika Wang Lin tidak datang, ia akan secara pribadi mencarinya. Di sini Dutian menceritakan sejarah negara Suzaku, di mana saat negara Suzaku menjadi negara kultivasi tingkat 6, aliansi kultivasi memberikan planet ini sebagai hadiah. Mereka bermigrasi dan menemukan penduduk asli yang kuat. Mereka adalah klan peninggalan abadi. Pertempuran panjang terjadi dan kemenangan dibayar dengan mahal. Bendera 1 miliar jiwa juga mencapai kesempurnaan. Di pertempuran ini, Suzaku generasi pertama dari negara Suzaku mendirikan Gunung Suzaku sebagai pusat planet Suzaku. 6 sekte juga membentuk negara kultivasi tingkat 5. Sekte pemurnian adalah salah satunya. Dan murid ke-6 sekte menyebar membentuk negara-negara kultivasi di planet Suzaku. Menjadi negara tingkat 6 adalah impian setiap pemimpin sekte pemurnian jiwa. Namun setiap orang yang akan mencapai tahap asendan di sekte pemurnian jiwa, mereka akan musnah dalam satu malam. Mereka telah kehilangan wilayah dan berakhir hanya menjadi sebuah sekte ini. Ini adalah misi setiap Suzaku dari generasi ke generasi, menghalangi setiap negara yang akan naik ke tingkat 6. Mereka takut planet Suzaku berpindah tangan. Mendengar ini, Wang Lin bertanya apa hubungannya dengan dia.
Dutian menjelaskan jelas pasti ada. Wang Lin adalah salah satu dari 4 kandidat Suzaku selanjutnya yang dipilih oleh Yun Kuzi. Dutian mengeluarkan sebuah patung kayu dan segera Wang Lin tahu siapa yang ia maksud. Ya, itu adalah Yun Kuzi, adik seperguruan dari Suzaku saat ini. Dutian segera menjelaskan bahwa 3 hadiah yang dia berikan tidak sepenuhnya karena Yun Kuzi, namun ia memiliki alasan lain. Bendera 1 miliar jiwanya dikeluarkan dan Dutian menanyakan kesediaan Wang Lin untuk menjadi pemimpin selanjutnya dari sekte pemurnian jiwa dan membawa sekte pemurnian jiwanya ini menjadi negara kelas 6 di masa depan. Wang Lin terkejut dan menanyakan mengapa harus dia. Dutian menjelaskan bahwa sejak mereka tiba di planet Suzaku telah muncul 36 kultivator transformasi jiwa dan mereka semua ada di dalam bendera jiwa ini. Kakak seperguruannya adalah orang ke-36 dan dia akan menjadi yang ke-37. 2 tahun yang lalu, kakak seperguruannya mengorbankan umurnya untuk menemukan jalan masa depan bagi sekte pemurnian jiwa. Sayangnya semuanya sia-sia, namun di saat terakhir kematiannya, Wang Lin muncul di gerbang sekte. Dan Dutian yakin kebetulan ini adalah jawaban dari penglihatan kakak seperguruannya. Bahkan jika itu adalah salah, ia akan bertaruh dengan sisa umurnya. Bendera 1 miliar jiwa kembali ke tangan Dutian. Sekte pemurnian jiwa tidak memiliki penerus. Begitu ia meninggal, bendera ini akan diambil oleh Suzaku. Tanpa bendera ini, sekte pemurnian jiwa akan musnah. Dutian bertanya pada Wang Lin saat umurnya habis. Ia akan memberikan bendera 1 miliar jiwa ini pada Wang Lin. Maukah Wang Lin mengabulkan permintaannya? Wang Lin sadar menjadi negara kultivasi tingkat 6. Dengan kultivasinya, kesulitannya akan sangat besar. Dutian menghela nafas pasrah. Dia tahu sukses atau gagal semua bergantung pada takdir. Tiba-tiba Wang Lin berkata bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga. Senyum sumringah muncul di wajah Dutian. Ia memberikan slip giok pengunci jiwa dan teknik pengendalian bendera 1 miliar jiwa kepada Wang Lin, serta dia akan melindunginya selama 10 tahun. Dengan ini Wang Lin adalah satu-satunya murid inti dari sekte pemurnian jiwa. Wang Lin berterima kasih. Dutian kembali ke tempatnya untuk melakukan meditasi, untuk mempersiapkan jiwanya masuk ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin diminta untuk tidak pergi jauh darinya, namun Wang Lin berpamitan dan mengatakan bahwa ia memiliki banyak urusan pribadi yang harus dia selesaikan dan akan segera kembali ke sekte. Melihat tekad Wang Lin, Dutian tak menghentikannya. Setelah Wang Lin tiba di daerah wilayah salju, Wang Lin segera membuat formasi untuk memanggil tubuh aslinya yang kini telah menjadi dewa kuno bintang 3. Dari kedalaman tanah, tubuh aslinya langsung muncul di hadapan Wang Lin dan mengembalikan senjata serta kodok gunturnya. Setelahnya, penyatuan tubuh asli dewa kuno Wang Lin dan klon Wang Lin dilakukan. Dengan kedua masing-masing tubuhnya yang telah meningkat pesat, penyatuan ini mungkin mampu untuk menantang seorang kultivator tahap transformasi jiwa. Wang Lin mengeluarkan mutiara penentang surga yang hanya kekurangan 1 elemen untuk sempurna. Setelah menyimpannya, kebencian membumbung tinggi di hati Wang Lin. Dengan tekadnya, satu persatu ia akan membalas perbuatan leluhur wilayah salju, Li Yuanfeng, leluhur klan raksasa, dan Sun Tai yang telah membuatnya menderita. Di sisi wilayah salju, Li Yuanfeng yang masih terluka oleh serangan Sun Tai sedang berusaha memulihkan dirinya. Namun tiba-tiba niat membunuh yang kuat disertai dengan suara yang bergema menyebar dari langit. Li Yuanfeng tahu itu adalah orang yang sangat ia benci. Ya, itu Wang Lin yang akan menuntut balas telah tiba di wilayah saljunya.
Demikianlah Renegade Immortal episode 88. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.